Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal i'tisami bihablillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi murtada. Amma ba'd. Syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah dan para malaikat bersalawat kepada nabinya, apalagi kita sebagai umatnya. Bersalawat bukti cinta padanya. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Penghormatan saya yang terutama sekali kepada hadir dan hadirat yang dirahmati Allah. Penghormatan saya yang sangat teristimewa kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Mudah-mudahan saya jadi juara. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah syahadat yang berjudul Generasi Qur'ani Menyongsong Indonesia Bangkit. Ma'asyiral muslimin, isi syurga yang dirahmati Allah. Berbicara tentang namanya generasi memiliki arti yang dilahirkan di masa hidup yang sama. Sedangkan penerus bangsa adalah generasi yang melanjutkan suatu bangsa. Baik atau buruknya, sukses atau tidaknya suatu bangsa tergantung pada penerusnya. Lalu siapakah mereka? Mereka adalah pemuda dan pemudi. Bung Karno juga pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut semeru dari akarnya. Tapi cukup kau beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Mantap. Kutipan dari Bung Karno ini sudah sangat jelas betapa pentingnya pemuda dan pemudi sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutnya, kita tidak boleh lupa bahwa pemuda dan pemudi yang berkualitas tidak lahir dan hadir dalam hitungan detik saja, tapi membutuhkan sejak usia dini, anak-anak dan usia remaja, hingga akhirnya menjadi pemuda dan pemudi penerus bangsa. Syekh Mustafa alaihi mengatakan bahwa dengan pemuda dan pemudilah maju dan mundurnya suatu bangsa. Tetapi di zaman modern ini keadaan sungguh mengecewakan. Banyak di antara kita yang telah lupa dan lalai
yang seolah tidak ada akhirnya sampai ia melupakan kehidupan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Ma'asyiral muslimin, isi syurga yang dirahmati Allah. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas betapa pentingnya Al-Quran bagi kehidupan manusia dan masuk dalam pembentukan generasi penerus bangsa, yaitu sebagai petunjuk dan pedoman agar menjadi generasi penerus yang bermental takwa. Alangkah baiknya jika masalah di hati pemuda ini kita atasi dengan membentuk generasi Quran. Apa itu generasi Quran? Generasi Quran adalah generasi yang mencintai Al-Quran sebagai pedoman dalam menyongsong kesuksesan suatu bangsa. Ma'asyiral muslimin, isi syurga yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana cara membangun generasi Quran? Generasi Quran dituntut yang cerdas dewasa, berakhlak lugas, namun yang terpenting selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnatar Rasul." Kutinggalkan kepadamu, kata Nabi, tidaklah kamu akan tersesat untuk selama-lamanya selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul atau Al-Hadis, hadis riwayat Imam Malik. Ma'asyiral muslimin, isi syurga yang dirahmati Allah. Perlu kita ketahui, generasi Quran adalah generasi yang berpegang teguh pada Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, yakni membaca, menghafal, memahami isinya serta mengamalnya dalam seluruh aspek kehidupan. Maka dengan ini hendaklah kita jadikan anak didik kita sebagai generasi yang Quran, yang sehat, yang kuat, yang amanah dan berakhlakul hasanah. Bukan generasi yang anak-anak, otaknya lemah, fisiknya payah, mentalnya kayak faedah, dan akhlaknya sayang. Karena generasi tersebut bernilai sampah yang bisa menjadi penghambat dalam terbentuknya baldatun thayyibah. Betul apa betul? Betul. Azam Harki di dalam lagunya juga pernah mengajak pemuda dan pemudi Indonesia untuk bangkit. Dengarkanlah wahai penerus generasi, kau dipersiapkan menjadi pemimpin sejati. Bersiaplah wahai penerus generasi, kau kan mengemban semua amanah ini. Kuatkan hatimu, jiwa dan ragamu, bulatkan tekadmu hingga dunia tunduk padamu. Kokohkan imanmu atas nama Rabbmu,
tempatlah dirimu hingga dunia guna padamu. Ma'asyiral muslimin, isi surga yang dirahmati Allah. Nah, perlu kita ingat, silahkan gantung cita-citamu setinggi langit. Oh, saya ingin kuliah ke Amerika. Bagus. Oh, saya ingin menjadi bapak gubernur yang adil. Tidak jelek. Oh, saya ingin menjadi seorang ilmuwan. Sangat bagus. Tapi ingat, ketika kita kembali ke alam barzakh, cuma 5 soal yang akan ditayangkan. Kan kasus Indra Bekti maupun Aldila Jenita. Tapi Allah buka. Siapakah Tuhanmu? Wa man nabiyuka, wa man qiblatuka, wa man imamuka, wa man ikhwanuka, dan siapa saudara-saudara. Kalau semasa di dunia kita bertengkar sesama Islam gara-gara mempertahankan Al-Nassr FC dan Al-Hilal SFC, sudah tentu kita jawab Cristiano Ronaldo, Neymar dan Alex. Semoga kita menjadi pemuda-pemudi yang sehat, berilmu dan berakhlak, yang negaranya berekonomi kuat, pemimpinnya amanah, masyarakatnya berakhlak mulia, yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Maka jagalah ibadah, semangatlah untuk menjadi pemuda dan pemudi generasi yang Quran, yang menyongsong Indonesia maju. Semoga ada manfaat dan insya Allah jadi amal jannah. Inilah pidato singkat saya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi saya. Yang benar tolong dimanfaatkan, yang salah tolong dibuang saja. Saya sayang buah kepayang. Buah kepayang hanya boleh makan, manusia hanya boleh merancang. Kuasa Allah yang menentukan. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum